Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang karet, dan khusus untuk pertemuan minggu ini kita akan sedikit membahas tentang proses pengolahan karet. Jadi bagaimana karet itu diolah dari mulai penyadapan oleh petani sampai dengan produk yang setengah jadi. Disebut dengan produk setengah jadi karena memang untuk di industri perkebunan karet rata-rata hanya menjadi karet yang produk karet yang siap ekspor atau komoditas yang siap untuk dijual ke industri lain yang akan membuat atau mengolah bahan karet menjadi produk akhir yang siap untuk dipasarkan atau kepada konsumen. Oke. Sebelumnya, jika kalian ingin melihat ini ada pretest untuk mengetahui apakah kalian sudah punya pengetahuan sebelumnya atau memang belum mengetahui sama sekali. Materi yang sama juga kalian bisa dapatkan dari YouTube. Ada beberapa channel yang bisa kalian ikuti untuk menonton bagaimana pengolahan dari latex. Nah, sebelum kita memasuki kepada jenis-jenis produk dan pengolahannya, ada yang harus kalian ketahui mengapa getah karet latex itu perlu diolah. Jadi, kenapa tidak langsung misalkan dalam bentuk cairan didistribusikannya dalam bentuk liquid, tetapi paling tidak di unit perkebunan terdekat itu memang memiliki unit pengolahan. Karena yang pertama adalah untuk menyiapkan menuju proses produksi menjadi produk akhir. Jadi dalam bentuk latex sendiri itu tidak awet atau riskan terhadap kerusakan, baik itu kerusakan karena memang masih adanya kandungan protein, ada sedikit kandungan karbohidrat juga, tapi memang masih riskan terhadap kerusakan. Yang kedua, tentu ketika dalam bentuk latex, maka ketika akan ditransportasi dan didistribusi akan sedikit mengalami kesulitan. Selain volumenya yang masih besar, juga media pengangkutnya. Karena bentuk liquid, maka pengangkutnya akan jadi lebih susah. Nah, untuk jenis olahan karet sendiri, karet ada sekitar 7-9 biasanya produk olahan karet yang dihasilkan oleh industri perkebunan karet, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Kemarin kita sudah tahu bahwa Indonesia merupakan 25% produsen dari 25% olahan karet dunia, jadi sangat signifikan. Selain industri-industri yang dimiliki oleh negeri seperti PT Perkebunan Nusantara, juga ada beberapa industri swasta yang juga memiliki atau mengolah karet. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan bokar, bahan olah karet. Ada juga yang menambahkan bahwa bokar itu adalah bahan olah karet rakyat karena banyaknya juga dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai latex kebun. Latex kebun adalah latex yang dihasilkan di kebun, dari kebun karet. Jadi ada beberapa standar yang diberlakukan oleh penerima latex. Jadi kalau latexnya bukan dari kebun pemerintah, latex yang merupakan dari kebun rakyat, biasanya ketika dibawa ke penampung, maka ada standar yang diberlakukan.
pertama yaitu lolos saringan 40 mesh. Jadi disaring 40 mesh lumayan lah ya, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu kasar. Jadi dalam penerimaannya dilakukan penyaringan sehingga diharapkan bersih dari kotoran kebun. Kotoran kebun itu seperti daun, kemudian ada ranting, ada kotoran-kotoran lain, ada kadang serangga yang masuk ke situ dan lain-lain. Kemudian juga bersih dari sisa produksi. Ketika di dalam penampungan juga bersih dari sisa produksi, misalkan dari remah-remah karet dan lain-lain. Jadi betul-betul segar diambil dari kebun. Penampakannya creamy, sama seperti kalau kita melihat cat putih atau susu, tapi lebih cenderung putih ya, putihnya lebih cenderung putih yang agak silau. Dengan kandungan karet kering, bobot karet keringnya kurang lebih 20-28% tergantung daripada mutunya, standar mutunya. Kalau lateksnya mengandung kandungan karet kering yang tinggi 28% berarti memang masih atau merupakan lateks dengan standar yang tinggi. Yang kedua, lam segar. Ini bukan foto lam segar. Ini menipu nih. Ini adalah cup lam. Jadi lam itu gumpalan. Kalau lam segar dia betul-betul menggumpalnya di tempat produksi. Kalau ini cup lam itu adalah yang menggumpal di tempat atau di mangkuk sadapan. Jadi dia lebih duluan menggumpal. Nah, itu bukan lam segar. Lam segar itu justru di tempat produksi. Tidak ada kotoran, tidak kena air, tidak terkena sinar matahari langsung. Ketebalannya 40-60. Nah, kalau kayak gini gimana ngukur ketebalannya? Ini kan cup, jadi bukan yang ini ya. Awas, hati-hati. Ini saya sengaja nih, kalau ada yang tidak memperhatikan, kalau hanya asal copy dari slide, maka kemudian akan kena jebakan Batman ini. Dengan kandungan 50-60%, jadi masih ada kandungan airnya. Itu untuk lam segar. Berikutnya ada slab tipis. Slab itu lembaran yang tipis. Jadi tidak ada gumpalan yang tidak segar, kemudian sudah bersih dari air dan serum. Jadi karet itu juga mengandung serum. Ketika dipres menjadi sebuah lembaran-lembaran tipis, maka serumnya keluar. Kotoran juga tidak ada, kemudian tidak terendam dan tidak terjemur matahari langsung. Jadi kan ketebalannya bervariasi antara 30-40 mm, jadi sekitar 3-4 cm lah. Ini adalah bahan antara. Nanti kita lihat di mana ada slab, di mana ada lam. Kemudian ada yang disebut dengan sheet angin. Sheet angin itu seperti ini. Sudah menjadi sheet, tapi kemudian belum atau tidak dilakukan pengasapan, hanya penganginan. Dengan kandungan bahan keringnya adalah 80-90%. Jadi sudah hampir seluruhnya karet ya. Sudah berkurang komponen lainnya. Nah, yang kedua selain bahan olah karet, kalau tadi adalah produknya, kenapa disebut produk walaupun masih bersifat bahan, tadi seperti lateks kebun, kemudian slab, atau kemudian sheet angin, itu sebenarnya masih jenisnya adalah jenis termasuk ke dalam kelompok bahan olah karet. Jadi bahan, tapi yang perlu diingat adalah bahwa dalam karet ini mulai dari lateks saja dari kebun itu sudah merupakan komoditas yang bisa diperjualbelikan sehingga disebut sebagai produk atau disebut sebagai olahan karet. Tanpa pengolahan sama sekali sudah bisa dijual belikan. Jadi kalau petani ngambil dari lahan, kemudian dalam bentuk ember gitu ditampung, kemudian ke jerigen gitu dibawa
dan dijual ke penampung, jadi sudah menjadi komoditas. Nah, kalau yang sudah menjadi atau sudah mengalami pengolahan, ini kita kelompokkan di dalam kelompok olahan karet alam konvensional. Konvensional itu artinya sudah sejak zaman dulu memang ada produksi produk karet ini. Kurang lebih ada 4 kelompok besar lah, sebenarnya ada 7 lebih detail, tetapi paling tidak ada 4. Satu, rib smoke sheet, yaitu yang sudah dicetak, ada polanya seperti background begini, kemudian diasap lembarannya. Kemudian yang kedua ada yang white crepe. Kalian harus bisa membedakan mana sheet, mana crepe ya. Crepe itu lebih tebal daripada sheet. Kalau sheet itu betul-betul tipis. Kemudian ada Estat Brown Crepe, ada kemudian juga Compo Crepe. Nah, ini adalah bentuk atau RSS. Kalau tadi sheet angin itu 80-90%, sebenarnya kalau RSS lebih tinggi lagi karena sebagian dari airnya sudah diuapkan ketika proses pengasapan. Tujuan proses pengasapan ini adalah untuk melapisi karet dengan resin dari asap sehingga karetnya menjadi lebih awet. Ini yang paling utama, dan nanti kita akan bahas proses pembuatannya atau proses produksinya adalah proses produksi dari SSS. RSS ini yang menjadi komoditas utama atau olahan utama dari industri perkebunan karet. Yang kedua, tadi white atau pale crepe. Kalau white itu yang putih, kalau pale itu tidak putih sih, tetapi masih terang. Ini lihat ketebalannya lebih tebal dibandingkan dengan sheet. Kalau sheet itu betul-betul tidak sampai 1 cm, tetapi kalau crepe dia bisa sampai 3-4 atau bahkan sampai sekitar 5 cm. Kemudian ada yang coklat. Nah, ini biasanya dipengaruhi dari bahan bakunya. Estate brown crepe. Kalau makin terang dia makin bagus. Nah, kalau ini yang coklat atau estate brown crepe. Nah, selain itu ada juga yang kompo. Kompo crepe itu mix dia. Bahannya dari macam-macam. Ada yang lihat di sini fotonya. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang berwarna abu-abu. Yang penting bukan dari latex yang sudah kena ke tanah. Kalau latex yang sudah kena ke tanah itu sangat menurun kualitasnya. Jadi kalau ini masih agak mending. Tapi ini pun kalau dibandingkan dengan RSS atau dibandingkan dengan yang estate brown, ini masih lebih rendah sehingga harganya pun bisa lebih turun. Baik, berikutnya ada yang disebut sebagai latex pekat. Yang ketiga tadi ke satu ada bokar bahan olah karet, kedua kemudian ada karet alam konvensional, yang ketiga adalah latex pekat, merupakan hasil proses pemekatan. Sedikit sih yang memperjualbelikan latex pekat, tetapi juga tadi sama sudah bisa diperjualbelikan. Jadi merupakan hasil dari proses pemekatan. Bagaimana proses pemekatan ini nanti kita lihat di tahapan proses produksi karet. Yang keempat ada yang disebut sebagai block rubber atau karet bongkah. Block rubber ini tidak mesti berwarna hitam. Ini contohnya di gambar yang berwarna hitam. Ada juga yang memang berwarna lebih terang atau bahkan terang. Block rubber ini yang ketika ditemukan di Eropa dengan brand Cipetir, itu di emboss ada tulisan Cipetir, itu yang disebut sebagai block rubber. Jadi karet dalam bentuk bongkahan. Ini salah satu selain yang sheet dan crepe. Kalau block lebih tebal lagi, biasanya dalam bentuk kotak atau dalam bentuk bongkah gitu ya, bukan dalam bentuk lembaran. Oke. Kemudian ada yang disebut sebagai clam rubber, karet remah.
ada spesifikasi teknis tertentu dari kram rubber ini, dan spesifikasinya sudah agak berbeda dengan komoditas karet yang tadi, yang dimana yang dilihat itu adalah fisiknya, benih dan lain-lain. Tapi kalau kram rubber ada spesifikasi teknis seperti elastisitas, plastisitas, dan lain-lain yang kemudian itu menjadi dasar penentuan mutu dari kram rubber. Jadi bukan lagi yang jadi dasarnya adalah visual seperti warna dan lain-lain. Nah, kalau tie rubber yang keenam, tie rubber itu adalah yang sudah dipersiapkan biasanya untuk olahan produk akhir ban. Jadi sudah ada seperti ini, sudah dicetak dan lain-lain. Jadi sudah siap untuk digunakan. Ban antara lah ya. Yang terakhir adalah karet reclaim atau reclaim rubber. Reclaim rubber itu adalah karet yang di recovery istilahnya dari produk karet. Jadi produk karet yang sudah bekas tidak terpakai kemudian diambil bahan yang mengandung karetnya untuk diolah kembali. Jadi seperti recycle lah ya, recycle dari produk karet. Oke, nah kita akan mulai dengan pengolahan karet, mulai dari diterima. Jadi karet dikumpulkan dari para penyadap. Jadi tadi minggu kemarin saya sudah menunjukkan yang di Menara Loji. Menara Loji itu berbunyi 3 kali jam 5, jam 10 sampai jam 2. Jam 5 itu adalah untuk mulai penyadapan jam 5 pagi. Kemudian jam 10 itu dihentikan proses penyadapan. Jadi sudah tidak ada lagi penyayatan dan pengumpulan dari latex, tapi sudah tinggal ngumpulin hasilnya. 10 sampai jam 2. Nah, jam 2 itulah kemudian latex akan dikumpulkan dan di stop seluruh aktivitas penyadap sampai penyadap bisa pulang. Nah, di penerimaan ini kemudian disaring untuk memisahkan pengotor fisik. Nah, pengotor fisiknya bisa tadi berupa daun, bahkan ada serangga, ada segala macam. Ini sebenarnya contoh yang kurang bagus ya. Ini ada dadihnya, ada busa di sini. Terjadi pembusahan itu berarti terjadi fermentasi. Akibat bisa jadi karena kadar airnya terlalu lebih ditambah dengan ya ada pengotor lain yang menjadikan ini terjadinya fermentasi. Kalau ini ada kotor ya, kotor sama sekali. Kalau yang tadi yang di contoh awal yang paling bagus ya seperti ini. Ini betul-betul bersih. Nah, oke. Nah, ini bersih kan, bersih ya. Dan biasanya kalau sudah terjadi seperti ini sudah mengumpal. Sudah mengumpalnya yang disebut sebagai jadi apa itu? Kaplam tadi ya. Jadi yang gumpalnya di kap, bukan di proses produksi. Oke. Seperti ini penyaringannya. Jadi disaring, kemudian ditambahkan atau diencerkan latex yang ditampung dari kebun dibawa ke pengumpul kemudian diencerkan. Tujuannya apa? Encerkan untuk meningkatkan homogenitas dari latex. Jadi biar latexnya lebih homogen lebih sama. Kalau tadi mungkin ketika di kebun ada bagian atasnya agak encer karena ada air, bawahnya kemudian udah mulai membentuk lam tapi belum menggumpal banget, maka kemudian diencerkan di tempat penampungan. Setelah diencerkan maka kemudian dibekukan dengan menambahkan koagulan. Koagulannya biasanya kalau enggak asam semut ya, asam format atau asam cuka ya. Jadi dari pH netral sampai menjadi asam 4,7. Nanti setelah itu jadi beku ini contohnya.
dibukukan. Loh, ini tradisional, ini udah agak mending, tapi ini juga bukan di tempat yang atau pengolahan yang modern. Tapi dibukukan dengan menggunakan tadi asam semu 1% dan asam cuka. Setelah dibukukan inilah, maka kemudian terbentuk gumpalan itu yang disebut sebagai lam segar. Nah, ya. Jadi lam segar itu harusnya buku di sini, bukan beku atau membentuk koagulan terkoagulasi di kebun, tetapi di tempat produksi. Setelah ini masih agak tebal bentuknya, maka kemudian langkah berikutnya adalah digiling. Nah, ini sudah beku, digiling, kemudian dalam menjadi bentuk lembaran untuk mengeluarkan air dan serum. Ini yang disebut dengan sit angin, seperti di sini. Ini disebut sit angin. Jadi diangin-anginkan, udah kering, udah tipis. Nah, kalau tanpa proses penggilingan, itu yang disebut sebagai kalau hanya dibukukan saja menjadi lam, kemudian kalau dipadatkan dia akan menjadi blok. Ini dipadatkan, tapi kalau digiling jadi lembaran itu menjadi sitangin, untuk kemudian sitangin diasap. Diasap itu untuk menambahkan fenolik dari asap ke latex sehingga akan kering dan lebih awet, sehingga bisa ditransport jarak jauh, bisa sampai ke Eropa atau sampai ke negara-negara lain yang akan menggunakan atau mencetak menjadi produk akhir. Nah, baru disertasi. Disertasi itu dilihat ketebalannya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya kayak karet lah. Ini ada nama itunya ya, ada brandnya. Mendisertasi berdasarkan jumlah kapang, kalau terbentuk kapang, warnanya, kemudian ada benda asing atau tidak nih, seperti ini misalkan bisa jadi ini benda asing, ada gelembung udara atau tidak. Biasanya kadang ketika proses penggilingan ada udara yang ketrap di dalam dan itu tidak bagus. Kemudian seberapa kering, kemudian bobotnya, ketebalan, itu dilakukan sortasi sampai di grade berdasarkan tadi ada yang disebut sebagai standar Indonesian Rubber atau SIR. Baru setelah disertasi di packing rapi, siap kirim ekspor. Baik, kurang lebih itu untuk tahapan pengolahan karet dan jenis-jenis karet. Pertemuan berikutnya kita akan melihat aplikasi dari karet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.